Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas artikel yang berjudul Puisi Doa di Jakarta. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Ibrahim. Dan saya Tiara Kirana. Dan saya Anggun Sulaika. Dan saya Andi Nabila Sri Ayu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki pembahasan pertama. Puisi Doa di Jakarta karya W.S. Rendra adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya berisi keindahan sastra, tetapi juga kritik sosial yang tajam. Rendra menggunakan puisinya untuk menggambarkan berbagai ketimpangan yang terjadi di masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta. Puisi ini berbicara tentang pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan kecemburuan sosial. Dengan gaya bahasanya yang khas, Rendra mengajak pembaca untuk merenungkan realitas kehidupan yang penuh kontradiksi. Ketika melihat Jakarta sebagai kota yang megah, tetapi di balik kemegahannya tersembunyi berbagai masalah yang belum terselesaikan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kedua. Yang menarik dari puisi ini adalah bagaimana W.S. Rendra menggunakan diksi yang sangat kuat untuk menyampaikan pesannya. Contohnya, dalam bait pertama, ia menulis pikiran yang dipabrikan dan masyarakat yang diternakan. Kutipan ini menggambarkan bagaimana manusia kehilangan kebebasan berpikir dan menjadi bagian dari sistem yang menindas. Kemudian ia juga menyebut pepatah dan petiti tak akan menyelesaikan masalah. Di sini, Rendra ingin menunjukkan bahwa solusi tradisional tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan modern. Kritiknya terhadap pengangguran dan kemiskinan juga sangat jelas. Ia melihat bagaimana masyarakat bahwa terus-menerus terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa adanya solusi konkret. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan ketiga. Selain itu, Rendra juga menyoroti dampak dari kriminalitas yang merajalela di masyarakat. Dalam puisinya, ia menulis, perkelahian dalam hidup sehari-hari telah menjadi kewajaran. Kutipan ini sangat relevan dengan kondisi sosial kita saat ini, di mana kekerasan sering dianggap sebagai hal yang biasa. Rendra menggambarkan bagaimana tekanan sosial dan ekonomi memaksa orang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma. Ia juga berbicara tentang kecemburuan sosial semakin mendalam dan mengatakan masyarakat yang tergadai pikiran yang dipabrikan. Kecemburuan sosial ini tidak hanya menciptakan ketegangan di masyarakat, tetapi juga memperparah perpecahan antara si kaya dan si miskin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan keempat. Namun, puisi ini tidak hanya berisi kritik, tetapi juga doa dan harapan. Rendra menyampaikan keprihatinannya kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan yang Maha Esa, alangkah teganya melihat hidup yang tergadai. Kalimat ini menunjukkan rasa putus asa Rendra terhadap situasi sosial yang ia lihat. Ia mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi ketimbangan sosial, kita tidak boleh kehilangan harapan. Meski sulit, kita harus tetap berjuang untuk menciptakan perubahan. Ia juga mengkritik modernisasi, membuat manusia kehilangan rasa kemanusiaan, seperti yang terlihat dalam kutipan. Harapan kosong, optimisme hampa, hanya akal sehat dan gaya hidup menjadi pegangan yang nyata. Pesan ini mengajak kita untuk terus berpikir jernih dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah segala tantangan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima. Puisi ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya solidaritas sosial. Rendra menggambarkan bagaimana masyarakat modern cenderung individualis dan kurang peduli terhadap sesama. Di masa lalu, masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong. Namun,
Modernisasi telah menggantikannya dengan sikap egois dan materialistis. Kita bisa belajar dari puisi ini untuk lebih menghargai nilai-nilai tradisional yang mengutamakan kebersamaan. Baik, saya akan melanjutkan materi ke-6. Pesan moral dalam puisi ini sangat kuat. Rendra tidak hanya ingin menghibur pembaca dengan puisinya, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan peran mereka dalam masyarakat. Ia menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghadapi ketidakadilan sosial. Contohnya, ia menulis, "Dendam diasah di kolong yang basah, siap untuk terseret dalam gelombang medan." Kutipan ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga moralitas di tengah tekanan hidup yang semakin besar. Jangan sampai kita terbawa arus dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, saya akan membahas materi ke-7. Sebagai penutup, puisi Doa di Jakarta adalah salah satu karya sastra yang penuh makna dan relevan hingga saat ini. W.S. Rendra menggunakan bahasanya yang indah untuk menggambarkan realitas yang pahit. Ia mengajak kita untuk tidak hanya melihat, tetapi juga bertindak untuk mengubah kondisi sosial di sekitar kita. Seperti yang ia tulis, di manakah harapan akan dikaitkan bila tipu daya telah menjadi seni kehidupan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa perubahan tidak akan terjadi jika hanya diam dan menerima keadaan. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat. Jadi, mari kita jadikan puisi ini sebagai inspirasi untuk lebih peduli terhadap sesama dan berani menyuarakan keadilan. Rendra telah memberikan kita karya yang bukan hanya indah secara estetika, tetapi juga penuh dengan pesan yang menggugah hati. Semoga puisi ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya tutup dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.